Halo anak-anak, salam semangat belajar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga ketika menonton video ini kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Ibu Niputri Eriawati. Kali ini di video hari ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu tentang menganalisis optik fisis dan geometris. Temui di kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu bahwa meja rias yang ada di rumah itu menggunakan cermin datar, dan spion yang ada di kendaraan bermotor atau mobil itu menggunakan cermin cembung? Apakah yang terjadi apabila cermin pada spion tersebut menggunakan cermin yang datar? Bagi yang memiliki pertanyaan yang sama dan kalian penasaran dengan jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Merupakan cabang ilmu fisika yang membahas tentang cahaya. Jadi, cahaya ini memiliki banyak sekali sifat. Salah satunya adalah pemantulan atau refleksi. Jika suatu cahaya dikenai pada suatu permukaan benda, cahaya tersebut akan dipantulkan. Sifat dari pemantulan cahaya ini dipengaruhi oleh bidang permukaan yang dikenai cahaya tersebut. Baiklah anak-anak, terdapat satu hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius yang kemudian kita kenal dengan hukum pemantulan cahaya, yang menyatakan bahwa besar sinar datang sama dengan besar sinar yang dipantulkan apabila cahaya tersebut melewati suatu bidang datar, yang kemudian dapat kalian lihat pada persamaan di samping. Theta I sama dengan theta R, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Pada bidang pantul yang pertama, yaitu cermin datar. Cermin datar bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya pada meja rias. Cermin datar ini adalah sebuah cermin yang memiliki permukaan yang datar. Tahukah kalian kenapa ketika kita berdiri di depan cermin datar, kita mendapati bayangan kita seakan terbalik, tapi sama besar tapi sifatnya maya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin datar. Pembentukan bayangan pada cermin datar terjadi apabila sebuah benda yang berdiri di depan cermin yang dianggap memiliki jarak sebesar S. Kemudian ada sebuah cahaya datang yang disimbolkan oleh garis berwarna merah, kemudian terhadap garis normal yang disimbolkan dengan N kapital, garis tersebut atau sinar tersebut akan dipantulkan. Pemantulan ini akan dibiaskan atau dibuat garis putus-putus ke belakang cermin. Pertemuan dari garis ini akan membentuk suatu bayangan dari benda tersebut yang dapat kita lihat disimbolkan dengan S aksen. Bisa kita lihat bersama anak-anak bahwa besar jarak bayangan yang terbentuk yang disimbolkan dengan S aksen itu sama dengan besar jarak pada benda yang disimbolkan dengan S. Kemudian berdasarkan hal ini dapat kita simpulkan sebuah persamaan S sama dengan S aksen. Jarak pada benda sama dengan jarak bayangan benda. Anak-anak, pada gambar di samping bisa kita lihat ini merupakan contoh dari cermin cekung yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Cermin cekung adalah sebuah cermin yang memiliki permukaan lengkung ke dalam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Anak-anak, bisa kita lihat bersama, ini adalah sebuah benda yang berdiri di depan cermin dengan jarak S dan tinggi H. Terdapat sebuah sinar datang yang disimbolkan dengan garis yang berwarna merah itu menuju ke pusat kelengkungan cermin, kemudian dibiaskan. Setelah itu, ada sebuah sinar datang lagi yang disimbolkan dengan garis berwarna hijau menuju ke titik fokus cermin. Pertemuan dari garis putus-putus yang berwarna merah dan yang berwarna biru itu akan membentuk suatu bayangan. Nah, bayangan ini dapat kita lihat dia memiliki jarak S aksen dan tinggi H aksen.
Berdasarkan pembentukan bayangan yang tadi, dapat kita tentukan sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cekung. Yang pertama adalah maya, karena bayangan terbentuk di belakang cermin. Yang kedua adalah tegak, yang ketiga adalah diperbesar. Adapun persamaan pada cermin cekung yang kita gunakan adalah pada gambar di samping. Untuk mencari titik fokus, kita gunakan persamaan yang pertama, 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. S adalah jarak benda dan S aksen adalah jarak bayangan yang terbentuk. Pada persamaan yang kedua, kita menentukan perbesaran bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Bisa dilihat pada persamaan di samping. Cara mencari perbesaran adalah M sama dengan H/H aksen atau bisa juga menggunakan S/S aksen. Untuk H itu adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan, S adalah jarak pada benda, dan S aksen adalah jarak pada bayangan. Baiklah anak-anak, berikut ini merupakan gambar dari contoh cermin cembung. Cermin cembung banyak kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada permukaan belakang pada sendok makan. Cermin cembung adalah sebuah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Bisa dilihat di gambar, sebuah benda berdiri di depan cermin cembung dengan jarak S dan memiliki tinggi H. Nah, benda ini mendapati sebuah sinar datang yang menuju ke atas benda, disimbolkan dengan garis yang berwarna merah, kemudian sinar tersebut dipantulkan. Yang kedua, terdapat garis yang berwarna biru, itu juga dipantulkan, kemudian sinar tersebut dibiaskan kembali. Pertemuan dari sinar yang merah dan sinar yang biru yang merupakan garis putus-putus itu akan membentuk bayangan pada cermin cembung. Adapun sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung berdasarkan gambar adalah yang pertama, maya, karena bayangan muncul di belakang cermin. Yang kedua adalah diperkecil, bisa dilihat bayangannya lebih kecil dari benda. Yang ketiga adalah tegak. Setelah kita mengetahui sifat bayangan pada cermin cembung, sekarang kita akan membahas tentang persamaan-persamaan yang digunakan. Secara umum, persamaan yang digunakan pada cermin cekung dan cermin cembung adalah sama, menentukan titik fokus dan menentukan perbesaran yang dihasilkan. Perbedaannya hanya pada tanda minus yang terdapat pada titik fokus dan perbesaran yang dihasilkan. Baiklah anak-anak, berikut adalah contoh soal yang sering muncul pada materi pemantulan. Bisa kita amati bersama soal yang ada di layar. Jadi yang ditanyakan pada soal kali ini adalah yang pertama tentang jarak bayangan, yang kedua adalah perbesaran bayangan. Dalam menentukan penyelesaian dari contoh soal yang baru tadi kita sampaikan, yang pertama kita harus mengetahui besaran-besaran yang sudah diketahui di soal. Yang pertama adalah H 2 cm, S 10 cm, dan F adalah 20 cm. Untuk menentukan jarak pada bayangan, kita gunakan persamaan yang pertama tadi, yaitu 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Setelah digunakan operasi matematika sehingga diperolehlah S aksen sama dengan min 20 cm. Tanda min pada S aksen itu menyatakan bahwa bayangan terletak di belakang cermin. Untuk penyelesaian soal yang kedua, yaitu untuk perbesaran, dapat kita gunakan cara yang di samping. M sama dengan S/S aksen, dicari nilai mutlaknya. Ketika kita gunakan operasi matematika, kita masukkan angka, diperolehlah hasil 0,5 kali atau setengah kali. Apabila diperoleh nilai pada M positif, itu artinya bayangan diperbesar. Apabila diperoleh angka yang negatif, maka hasilnya artinya diperkecil. Jadi berdasarkan hal ini, M-nya atau bayangan pada benda ini diperoleh 0,5 kali diperbesar. Baiklah anak-anak, demikian video kita kali ini mengenai materi optik. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan juga dapat menjawab fenomena-fenomena di kehidupan sehari-hari mengenai dengan optik.
positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay hot dan stay safe everyone. Goodbye.